Elang versus burung hantu. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membandingkan dua burung pemangsa yang terkenal. Elang potak atau bald eagle yang mewakili jenis burung elang. Dan burung hantu tanduk besar atau great horned owl yang mewakili jenis burung hantu. Kenapa admin memilih kedua jenis itu? Karena keduanya hidup di habitat yang berdekatan, sering didokumentasikan, dan interaksi di antara keduanya juga terbilang sering terjadi. Jadi ada potensi pertarungan di antara keduanya. Oke, langsung aja kita bahas perbandingan antara burung hantu tanduk besar versus elang potak. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa yang lebih hebat. Elang potak memiliki tubuh yang besar. Panjangnya antara 70 hingga 102 cm. Lebar sayapnya antara 1,8 hingga 2,3 meter. Dan beratnya antara 3 hingga 6,3 kg. Ukuran betina lebih besar dari bejantannya. Sementara burung hantu tanduk besar memiliki tubuh dengan panjang antara 43 hingga 64 cm. Lebar sayap antara 91 hingga 153 cm. Dan beratnya antara 1,2 hingga 2,5 kg. Betina juga lebih besar daripada bejantan. Dari ukurannya, elang potak tentu lebih besar daripada burung hantu tanduk besar. Bahkan, jika dibandingkan dengan burung hantu Blakiston yang jadi burung hantu terbesar, elang potak masih lebih besar. Pasalnya, berat burung hantu Blakiston hanya di kisaran 3 hingga 4,5 kg saja. Berbicara tentang penampilannya, kedua burung ini punya penampilan yang gagah dengan pandangan mata yang tajam. Burung hantu tanduk besar punya perawakan yang sekilas mirip seorang kesatria dengan topeng dan jubah. Ciri khas dari burung hantu ini adalah bulu yang ada di kepalanya yang mirip seperti tanduk, makanya dinamai horned owl. Kepalanya besar, matanya bulat dan tajam. Bulunya dominan abu-abu dengan motif gelap, sangat membantu mereka untuk berkamuflase. Sementara elang potak, ciri khas yang membuatnya berbeda adalah warna kepala yang putih dan warna tubuh yang gelap, sementara ekor bawahnya juga putih. Dengan kepala yang putih itu, makanya terkesan seperti potak, karena perbedaan warna yang jelas. Elang potak punya perawakan yang gagah dan terlihat begitu kuat. Dari penampilannya, entah kenapa admin lebih menyukai burung hantu tanduk besar. Yang pasti, bulu di kepalanya menjadi nilai tambah untuk penampilannya. Ada beberapa suara yang bisa dikeluarkan oleh burung hantu ini. Suara paling khas adalah suara mendengung yang disebut hooting. Bahasa Indonesianya apaan ya? Bukan menggeram, tapi mirip suara perut gitulah. Suara ini biasanya dipakai untuk berkomunikasi. Mereka juga bisa berteriak dengan suara yang lantang. Tujuannya untuk mengancam dan menunjukkan eksistensinya. Bahkan ada yang bisa mengeong seperti kucing. Sementara elang potak punya suara yang lantang. Suaranya agak cempreng dan terdengar jelas. Dari suaranya, burung hantu tanduk besar menang, meski kalah keras. Tapi mereka punya suara yang bervariasi. Burung hantu tanduk besar bisa terbang dengan kecepatan mencapai 65 km per jam. Sementara elang potak bisa terbang dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Tapi ketika meluncur, bisa mencapai kecepatan hingga 160 km per jam. Tentu saja kecepatan elang bukanlah tandingan dari burung hantu. Lagi pula jangkauan terbang burung hantu masih kalah tinggi jika dibandingkan dengan elang potak. Mungkin ada yang belum tahu kalau kedua burung ini sebenarnya bisa berenang, dan keduanya adalah perenang yang hebat. Mereka memakai sayapnya sebagai dayung. Tapi dalam perbandingan ini, elang potak menang.
Alasannya karena mereka bukan hanya bisa berenang, tapi mereka punya kemampuan untuk memburu ikan di dalam air. Dan ikan yang diburu juga berukuran besar. Mangsa utama elang botak adalah ikan. Bahkan ikan hiu juga jadi mangsa mereka. Lalu burung lain yang berukuran lebih kecil, kelinci, tupai, tikus, dan mangsa darat lainnya juga bisa saja diburu. Sementara mangsa burung hantu tanduk besar sangat beragam. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa burung hantu ini akan memangsa apa saja yang bisa dimangsa. Mulai dari tikus, kelinci, tupai, burung kecil, ikan, katak, serangga, dan lain sebagainya. Tentunya jenis mangsa burung hantu tanduk besar lebih beragam daripada elang botak yang 50% sumber makanannya adalah ikan. Elang botak mengintai mangsa dari ketinggian, entah ketika bertengger atau sembari terbang. Mereka punya mata yang tajam, sehingga bisa menentukan target yang ada di bawahnya, meski jaraknya begitu jauh. Ketika sudah menentukan targetnya, elang botak akan meluncur dan menangkap mangsa dengan kakinya. Ketika mangsa tertangkap, elang botak menusukkan kuku tajam, mencengkeram tubuh mangsanya, sembari membebani mereka. Ketika mangsa mulai melemah dan tidak berdaya, elang botak mulai mencapik mangsanya dengan paruhnya yang bengkok dan tajam. Nggak bisa nampilin detail ya, nanti malah konten kekerasan lagi. Teknik berburu yang super adalah ketika mereka menangkap ikan yang ada di permukaan air. Kemampuannya dalam memburu ikan memang luar biasa karena tepat sasaran dan bisa mengalahkan mangsanya yang sebenarnya lebih jago di dalam air. Berbeda dengan elang yang biasanya aktif di siang hari, burung hantu aktif di malam hari. Mereka akan berdiam diri di tempat yang tinggi, mengawasi sekitarnya, sembari menggerakkan kepalanya karena matanya emang gak bisa gerak. Ketika ada gerakan di permukaan tanah, matanya akan fokus dan mengunci targetnya. Burung hantu ini akan meluncur, menangkap mangsa di permukaan dan meremas mereka dengan kuat. Kemampuan berburu di malam hari yang dimiliki oleh burung hantu adalah teknik berburu yang hebat. Tapi kemampuan elang botak dalam menangkap mangsa, bahkan mangsa yang ada di dalam air sekalipun, adalah sesuatu yang luar biasa. Perbandingan ini dimenangkan oleh elang botak. Burung hantu tanduk besar menghadapi beberapa pesaing yang bisa saja menurunkan level mereka jadi mangsa. Burung pemangsa yang lebih besar seperti elang atau hawk, rubah, coyote, kucing liar, dan pemangsa besar di sekitarnya adalah bahaya yang nyata bagi mereka. Sementara elang botak menghadapi beberapa pesaing, misalnya elang lain yang lebih besar, dan pemangsa yang bisa saja menyerang mereka di daratan. Tapi, elang botak dewasa bisa dibilang jadi pemangsa puncak, di mana tidak ada pemangsa lain yang sengaja memburu mereka. Para pesaing biasanya mengincar sarang elang. Beberapa hewan yang nekat mengusik sarang elang adalah kucing liar, burung lain, rakun, dan pemangsa kecil yang mengincar telur serta bayi elang. Dalam perbandingan ini, elang botak menang karena tidak punya pemangsa alami yang mengincar mereka dalam kondisi dewasa. Kedua hewan ini punya populasi yang aman, dan mereka juga bisa hidup bebas di habitatnya, asalkan tidak diganggu oleh manusia di sekitarnya. Sebagian bisa dijinakkan dan jadi hewan peliharaan yang keren. Serangan dari kedua hewan ini juga terbilang jarang terjadi. Perburuan terhadap mereka dilarang, jadi bisa dibilang keduanya bisa hidup berdampingan dengan manusia, meski perubahan yang terjadi di sekitar habitatnya tetap saja berdampak bagi kehidupan mereka. Perbandingan ini bisa dibilang seimbang. Keduanya punya habitat yang berdekatan dan ada beberapa interaksi di antara keduanya. Burung hantu bisa saja menyerang sarang elang dan mencuri telur atau elang kecil yang ada di dalam sarang. Biasanya induk elang akan bertarung demi keselamatan buah hatinya. Burung elang juga pernah diserang oleh burung hantu yang coba melindungi sarangnya. Burung hantu tidak memangsa elang dewasa, tapi elang bisa saja memangsa burung hantu. Elang botak juga pernah kedapatan bertarung dengan burung hantu tanduk besar dan mereka unggul. Tentu saja ukuran sangat berpengaruh terhadap hasil pertarungan keduanya.
mengingat mereka adalah hewan soliter yang harus duel satu lawan satu. Secara umum, elang botak menang jika harus bertarung dengan burung hantu tanduk besar. Elang botak unggul dari ukurannya, kecepatan terbangnya, kemampuan berenangnya, teknik berburunya, pesaingnya, dan menang duel. Sementara burung hantu tanduk besar unggul dari penampilannya, suaranya, dan jenis mangsanya. Dari beberapa perbandingan yang ada, elang botak lebih dikdaya jika dibandingkan dengan burung hantu tanduk besar. Si raja udara siang hari masih lebih hebat jika harus menghadapi si raja udara malam hari. Semoga ada manfaatnya, makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.